Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Nicholas Bukti dan teman saya Nicole Van dari kelas 10 IPA Sekolah Dian Harapan Bogor. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai Kerajaan Kediri, khususnya bagaimana latar belakang kerajaan ini, bagaimana kerajaan ini pada masa kejayaannya, bagaimana kerajaan ini bisa runtuh, dan bagaimana kerajaan ini masih bisa berpengaruh di masa sekarang. Selamat menyaksikan. Latar belakang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Wangsa Isyana atau Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu yang terdapat di Jawa Timur dari antara 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di Kota Daha yang sekarang dikenal sebagai Kota Kediri. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Erlangga, raja terakhir yang berkuasa di Kerajaan Medang Kamulan. Dimulainya kerajaan ini adalah saat Raja Erlangga akan memberikan kekuasaannya kepada kedua anaknya, Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Dikarenakan mereka saling bertikai untuk memperebutkan tahta, akhirnya Raja Erlangga membagi kedua wilayah kekuasaannya. Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat nama Panjalu dan Mapan Garusakan mendapatkan kerajaan timur yang bernama Janggala. Meski kerajaan sudah terbagi dua, namun kedua anak Erlangga merasa berhak atas seluruh tahta Erlangga. Sehingga peperangan terus terjadi di antara kedua kerajaan tersebut. Peperangan antara Panjalu dan Janggala terjadi selama 60 tahun lamanya. Namun peperangan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Kerajaan Panjalu, sehingga seluruh wilayah Kerajaan Janggala diambil oleh Kerajaan Panjalu. Karena kota Daha yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu dan sekarang telah menjadi bagian dari kota Kediri, maka Kerajaan Panjalu lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri. Masa Kerajaan Kediri berjaya. Dari sekian banyaknya raja yang memerintah di Kerajaan Kediri, Raja Jayabaya lah yang mampu membawa Kerajaan Kediri kepada masa kejayaannya. Raja Jayabaya memerintah dari tahun 1130 sampai 1157 Masehi. Kejayaan Kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Jayabaya dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi di masa pemerintahan Raja Jayabaya sangat makmur. Usahanya untuk memakmurkan rakyat sangat mengagumkan. Karena kota Daha berada di bawah kaki Gunung Belut, maka keadaan tanahnya sangatlah subur. Hasil pertaniannya juga sangat melimpah sehingga kerajaan tersebut dapat melakukan perdagangan keluar kerajaan. Perdagangan dilakukan melalui jalur Sungai Berantas. Sungai Berantas saat itu juga memiliki aliran air yang bersih, sehingga hidup aneka ragam ikan. Hal ini membuat kebutuhan gizi dan protein selalu tercukupi. Hal ini diperkuat kronik Tiongkok berjudul Lingwai Tai Ta Karya Chouku Fei tahun 1178, bahwa pada masa itu negeri paling kaya selain Tiongkok secara berurutan adalah Arab, Jawa, dan Sumatera. Saat itu yang berkuasa di Arab adalah Bani Abbasiyah, di Jawa ada Panjalu, sedangkan Sumatera dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, ada aspek kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di masa pemerintahan Raja Jayabaya sudah sangat teratur. Contohnya adalah penduduknya memakai pakaian yang tertutup sampai ke bawah lutut. Keluarga wanita menerima mas kawin berupa emas dan berdoa kepada dewa untuk memohon kesembuhan pada mereka yang sakit. Perhatian raja terhadap rakyatnya juga sangatlah tinggi. Hal itu dibuktikan dari kitab Lubdaka yang berisi tentang kehidupan sosial masyarakat pada saat itu. Tingkat rendahnya martabat seseorang bukan berdasarkan pangkat atau harta bendanya, tapi berdasarkan moral dan tingkah lakunya. Raja juga sangat menghargai dan menghormati hak-hak rakyatnya, akibatnya rakyat dapat leluasa menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada aspek daerah kekuasaan. Daerah kekuasaan Kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Raja Jayabaya meliputi hampir seluruh Pulau Jawa
dan beberapa pulau di Nusantara, bahkan mengalahkan pengaruh kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri diceritakan dalam kitab Pararaton dan Nagara Kertagama. Saat itu adalah masa pemerintahan Raja Kertajaya, di mana Kerajaan Kediri berselisih dengan kaum Brahmana. Kaum Brahmana semakin merasa tidak aman, sehingga mereka meminta bantuan ke Tumapel yang saat itu diperintah oleh Ken Arok. Ken Arok dengan pasukan dari Tumapel didukung oleh kaum Brahmana, kemudian menyerang Kerajaan Kediri. Hasilnya, Kerajaan Kediri kalah dan kemudian menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Tumapel atau Singosari dengan Ken Arok sebagai raja pertama. Ken Arok mengangkat Jayasabha, putra Kertajaya sebagai Bupati Kediri. Tahun 1258, Jayasabha digantikan putranya yang bernama Sastrajaya. Tahun 1271, Sastrajaya digantikan putranya, yaitu Jayakatwang. Jayakatwang memberontak terhadap Singasari yang dipimpin oleh Kertanegara karena dendam masa lalunya di mana leluhurnya Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok. Setelah berhasil membunuh Kertanegara, Jayakatwang membangun kembali Kerajaan Kediri, namun hanya bertahan 1 tahun karena adanya serangan gabungan yang dilakukan oleh pasukan Muhammadiyah yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan untuk membalas dendam, dan pasukan mengatu Kertanegara Raden Wijaya. Peninggalan Kerajaan Kediri. Beberapa peninggalan Kerajaan Kediri adalah Candi Tondo Wongso yang berada di Desa Gayam, Kota Kediri, Jawa Timur, Candi Gurah yang berada di Gunung Kelut, Kota Blitar, Jawa Timur, Kitab Lubdaka dan Kitab Warasancaya yang ditulis oleh Empu Tan Agung, Prasasti Hantang yang bercerita tentang Raja Jayabaya. Peninggalan Kerajaan Kediri juga ada 2 kitab kronik Tiongkok yang berisi tentang Kerajaan Kediri, yaitu Kitab Linghuai Taita yang ditulis oleh Chow Gufei dan Kitab Chu Fangchi yang ditulis oleh Chow Jukwa. Pengaruh Kerajaan Kediri di masa sekarang. Kerajaan Kediri masa pemerintahan Jayabaya menjadi masa yang sangat dikenang oleh masyarakat karena sistem pemerintahannya yang berjalan dengan baik dan nilai moral yang diberlakukan. Seperti pada kitab Lubdaka karya Empu Tan Agung yang mengajarkan kalau moral manusia tidak bisa diukur dari kedudukan atau jabatan, melainkan dari perlakuan semasa hidupnya. Sekian mengenai penjelasan singkat kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata yang telah kami sampaikan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.